kuntum ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Shadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan dan saya banggakan kepada guru kita bersama, ya, Ibu dosen yang tercantik di antara seluruh dosen. Dan kepada teman-teman seperjuangan, teman-teman yang sekarang sedang mengejar cita-cita bagaimana apa yang diidam-idamkan, Allah kabulkan semuanya. Sisanya tinggal berapa gelintir orang yang dulu kita masuk mungkin luar biasa banyak. Sekarang mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dapat menyelesaikan kuliah sampai lulus sampai S1 dan ilmunya nanti semuanya bermanfaat berkah bagi umat seluruh alam. Izinkanlah saya berbicara sekelumit tentang firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum, dan sekiranya ahli kitab semuanya beriman itu lebih baik. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Minhumul mu'minuna, sebagian dari mereka ada yang beriman, ada yang masuk Islam, para ahli kitab. Wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan dari mereka tetap kepada pendiriannya, kepada kesombongannya. Seperti itu. Jadi maksud ayat ini adalah menjelaskan kita sebagai umat. Umat ini di samping ibadah dia mengajak kepada kebaikan. 124.000 para nabi semuanya berdakwah mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Tapi tanggung jawab umat akhir zaman ini bukan tugas nabi saja, tapi dirinya yang mengaku sebagai umat Rasulullah mempunyai kewajiban untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Ini yang dikatakan umat. Maka kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau masuk surga. Maka para sahabat bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang akan masuk surga ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Orang yang mengikutiku, mentaatiku, pasti dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang tidak mengikutiku, dialah yang tidak menghendaki surga. Jadi apabila kita ingin dikatakan sebagai umat Rasulullah, orang yang ingin mendapat syafaat Rasulullah, maka kita harus ada kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang masih lalai dengan perintah-perintah Allah, yang masih bermaksiat kepada Allah. Bagaimana kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling ingat-ingatkan. Kalau kata pepatah orang Jawa itu teling tinelingan, ingat mengingatkan dalam kebaikan. Dan kalau syaitan tugasnya apa? Wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Syaitan bertugas membisikkan hati manusia supaya kita saling bermusuh-musuhan dan perbuatan dosa. Maka kita sebagai umat Rasulullah, naibu Rasulullah, pengikut Rasulullah, tugas kenabian
Allah tidak akan mengutus seorang nabi pun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana, maka Allah tidak akan turunkan nabi lagi, yaitu tugas dakwah, tugas mengajak kepada kebaikan, yaitu tugas kita semua sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya akan tutup dengan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengamalkan kebaikan itu. Maka apabila kita selalu mengingatkan kebaikan kepada seseorang, walaupun orang yang kita ajak dia tidak mentaati perintah Allah, maka kita tetap akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perdagangan yang tidak akan dirugikan, yaitu perdagangan mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hal wa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sukakah, maukah saya tunjukkan kepadamu satu perniagaan, perdagangan yang tidak akan merugikan bagi yang berdagang itu? Yang perdagangan yang pertama itu tu'minuna billah. Pertama, berdagang mengajak orang mentaati perintah Allah dan mengikuti kehidupan bagaimana kehidupan Rasulullah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yaitu dengan berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik jika kamu bisa mengetahui. In kuntum ta'lamun. Jadi sama-sama di tengah-tengahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang di bulan Muharram, ya, di bulan kemuliaan. Orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram maka dan sebaliknya orang yang bermaksiat Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Cukup sekian, wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Iksan. Oke, sangat bagus sekali tadi isi tausiahnya atau isi pidato yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai audiens bisa menangkap. Delay ya, salahnya delay. Oke, jadi mudah-mudahan kita sebagai audiens bisa menerima informasinya dengan baik, bisa mengaplikasikannya dan juga sama-sama ya menuju jalan hidup yang lebih baik lagi. Oke, nah